langit Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan rezeki untuk hambanya. Di bumi Allah memberikan rezeki untuk hambanya. Jadi tidak ada kekhawatiran akan rezeki kepada kita. Kenapa? Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Qari kita membaca, mengingatkan kepada kita, membuat hati kita bergetar sebagaimana dalam surat Saba ayat 36-37-nya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dan yang menyempitkan rezeki. Begitu pula dalam surat Al-Mulk ayat 21, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menahan rezeki, yang memberikan rezeki kepada siapapun. Jadi nggak ada kekhawatiran akan rezeki itu. Kadang kita disibukkan oleh sesuatu yang padahal itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak ada jaminan sedikit pun kepada kita setelah para nabi, para rasul, para sahabat terpilih pasti kita masuk surga. Nggak ada jaminan di antara kita. Sealim apapun manusia ada peluang kufur nikmat, naudzubillah min dzalik. Sebejat apapun manusia ada peluang hidayah Allah, alhamdulillah. Jadi nggak ada jaminan di antara kita. Tapi kita tidak sibuk dengan kehidupan akhirat. Kita justru sibuk kepada kehidupan dunia yang padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup, mati, jodoh, dan rejeki. Yang sering bikin sibuk manusia yang terakhir rejeki. Hidup lagi dijalanin, have fun. Mati masih jauh, belakangan aja pada maunya. Jodoh tinggal jalanin. Saking enaknya banyak juga yang jomblo sampai gini hari. Yang bikin manusia sibuk urusan yang terakhir, rejeki. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Said Kutub, semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal kewajibannya manusia adalah ikhtiar. Cuman perlu diingat, sebelum ikhtiar itu doa. Menengadahkan tangan kepada Allah, iringi dengan bersungguh-sungguh. Begini saudara, ada orang kerjanya rajin, usahanya giat, ibadahnya juga getol, tapi ngedumel, gerundel, payah, Tuhan gak dengar doa saya apa? Sholat rajin, usaha tekun, tapi kok duit macet, rejeki seret. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, Allah ingin tahu dan yang diperhatikan oleh Allah itu adalah usaha, bukan hasil. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam satu usaha kemudian menemukan kegagalan, maka pintu rezeki dibukakan dari tempat lain. Rezeki itu kan ada dua ya, ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang datang sendiri. Kaidah awalnya kan bahwa al-fa'ilul hakiki ya, sebagai sebuah pemilik manfaat ataupun madharat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila telah tertutup rezeki itu sama sekali bukan karena memang ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa seperti membatasi kekuasaan Allah, itu tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah ketika memang Allah membatasi rezeki itu, mengizinkan misalnya ada orang melakukan praktek sihir. Terjadi apa tidak itu tetap menunggu keputusan Allah.
kalaupun itu terjadi, maka itu tetap keputusannya Allah. Lah hanya setan goda kita, itu gara-gara saya. Pada awalnya ataupun pada akhirnya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian ya dimanapun Anda berada, bahwa kita ini perlu untuk menegakkan keyakinan kita bahwa Allah itu adalah satu-satunya pemberi manfaat dan madarat, sehingga akan menjadi stabil hati kita di masa-masa khususnya seperti ini. Kalau kita ini yakinnya bahwasanya pemberinya itu, yang memberikan madarat manfaat itu selain Allah, maka kita akan menjadi ketakutan, mau ini tidak berani, ke itu suudzon, kemudian yang satu kita salahkan orang lain. Maka sebenarnya kalau memang Allah sudah putuskan, sudah selesai rezekinya ya meninggal, maka izin tadi sambil menambahkan bahwa apakah ada orang yang matinya kelaparan? Tidak. Dia mati karena memang sudah habis rezekinya dan sudah waktunya dijemput ajal.